Haleluya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan gerakkan, tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, pasti ada rencana Tuhan di balik. Setiap engkau yang depan, angkat kedua tanganmu. Segala ikatan masa lalu, segala ikatan kepahitan, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan akan dilepaskan. Gerakan sekarang udah nggak ada sakitnya. Coba gerakan. Gimana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana? Sekarang apa rasanya? Sudah tidak sakit. Sudah tidak sakit. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Udah berapa lama sakit telinganya? Itu sekitar 2 bulan dan terus saya punya benjolan ini dari kecil saya sudah rasa ada, tapi ini kayak seraba-raba udah kayak. Ada benjolan dari apa? Mungkin dari SMP. Jadi udah berapa tahun? Saya sekarang sudah 40. Udah lebih lah. Sudah 30 tahun Iya. lebih. Sejak SMP saya rasa. Dan sekarang? Saya rasa kayak kempes, puji Tuhan. 30 tahun ada benjolan, sekarang kempes. Iya. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. The Bible said, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. ကျမ်းစာကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ် Freedom of sickness, ဒီနေ့ယောဂကနေလွတ်မြောက်ခြင်း of bondages, ချောင်းနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက် of ခြင်း the devil. စာရရဲ့ချောင်းနှောင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာမှာလွတ်မြောက်ခြင်း The devil might say you will not survive. စာရကပြောတယ်မင်းကတော့ကြာကြာအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး But when the Spirit of God ဒါပေမဲ့သာရပြည့်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတဲ့ is အခါမှာ with us, ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာရှိတဲ့အခါမှာ then nothing is impossible for us. ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းမပြည့်နိုင်တာလောကမရှိတော့ Give ဘူး God praise အားလုံးဘု tonight. ရားကိုချီးမွမ်းကြရအောင် Hallelujah, 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 hallelujah. I am so glad tonight. ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ညကျွန်တော်တအားဝမ်းသာတယ် I have never been in a room full ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနော်လူအပြည့်နဲ့ခန်း of ပါတယ်မှာ so many thirsty people before. ဒီလောက်တောင်မှစာငတ်တဲ့လူမြောက်များစွာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေး I တစ်ခါ can မှမရ see ခဲ့ when ဘူး you worship, ခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရ you're တယ် thirsty for God. တကယ်ပဲဖခင်ကိုစာငတ်နေကြတယ် You say, God, fill me. ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပေးပါလို့ God, ဆုတောင်းကြ use တယ် me. ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပါ God, touch me. ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုတိုးထိပါ Whoever is thirsty စာငတ်တော်သူတိုင်း will come to Jesus. ယေရှုစီကိုသွားလို့ရ And တယ် Jesus is the one ထိုယေရှုကပဲ who's going to fulfill your thirst. သင် Hallelujah. ရဲ့စာငတ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်တယ် Glory. One person just got healed from the wheelchair. Whoever you are, come on, stand up. ဟောသိတယ် Who is it? ဘာတူလဲ Come here, walk, come on, လမ်း walk. လျှောက်ပါလမ်းလျှောက်ပါ Walk. လမ်းလျှောက်ပါ Jesus, have
Look what God has done on his life. အရင်တော့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလက်မမြောက်နိုင်ဘူးအခုယေရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုကြည့်ပါဦး Yang mustahil bagi manusia, bahkan apa yang tidak engkau pikirkan, ini saya nyatakan bagi setiap saudara di tempat ini. Apa yang tidak engkau pikirkan, lebih daripada yang engkau doakan, itu akan terjadi bagimu. Khususnya kalau engkau menerima bahwa engkau memerlukan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Karena itu tema di gereja ini pada tahun ini, double portion of His presence. Yang kita perlu lebih dari apapun adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang suka tanya saya, ketika saya melayani pelayanan kesembuhan, di mana kuasa Tuhan, di mana hadirat Tuhan, itu paling kuat. Dan saya melayani di berbagai-bagai tempat. Dan saya temukan satu hal. Di mana kuasa Tuhan dinyatakan paling dahsyat. Bukan di kota besar, bahkan bukan di kota kecil. Bukan di hadapan orang kaya, bahkan bukan di hadapan orang miskin. Tuhan hadir ketika ada kehausan. Tuhan hadir ketika ada kerinduan. Kalau ada kebutuhan dalam kehidupanmu, kalau engkau siap menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan juga siap membuka jalan, menyelesaikan apapun yang mustahil bagi manusia. Karena Ia Tuhan yang sanggup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu hari ini saya akan bicara tentang rahasia pengurapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rahasia pengurapan Tuhan. Kenapa kita dapat bisa sembuh? Kenapa kita dapat bisa dipulihkan keuangannya, diberkati? Saya mau tanya dulu sama saudara, berapa banyak saudara pernah menerima mujizat dari Tuhan? Amin. Tapi saya mau tanya sama saudara, berapa banyak dari saudara yang seringkali masih suka takut, masih suka khawatir? Ada ya? Kita sudah terima mujizat dari Tuhan, tapi kita masih suka takut. Kenapa? Karena kita gampang lupa akan kebaikan Tuhan. Dan kita gampang ingat akan apa yang Tuhan belum buat. Yang Tuhan sudah buat kita lupa. Yang Tuhan belum buat itu yang kita ingat. Tapi saya mau bilang satu, kalau Tuhan bisa buat mujizat minggu lalu. Kalau Tuhan bisa buat mujizat bulan lalu, Dia bisa buat mujizat bulan depan. Kalau Tuhan bisa buat mujizat tahun lalu, tahun ini pun Tuhan bisa lakukan mujizat dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Manusia hanya ingat yang buruk-buruk. Karena kita terbiasa demikian. Kenapa kita bisa terima mujizat? Kenapa Tuhan mau pulihkan kita? Karena Ia janjikan. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan berjanji. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan menggenapi. Janji manusia bisa meleset, janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Tetapi terkadang bukannya Tuhan yang salah berjanji atau tidak berjanji. Tapi kita yang tidak tahu janji Tuhan. Saudara tahu enggak, untuk setiap janji ada yang namanya persyaratan.
Kalau saudara buat janji apapun, kontrak kerja, ada persyaratan. Untuk menerima janji Tuhan juga ada persyaratan. Coba lihat Lukas 24 ayat yang 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan menjanjikan yang lebih luar biasa dari apapun itu. Lebih hebat daripada kesembuhan, lebih hebat daripada berkat. Yaitu Roh Kudus untuk tinggal setiap dari kita. Sebelumnya Roh Kudus bersifat eksklusif. Hanya bagi imam, nabi, raja, dan orang-orang terpilih tertentu. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara dan saya dapat menerimanya. Tetapi karena ia pribadi yang penuh dengan kasih, ia tidak akan memaksakan saudara untuk mengasihinya. Kasih tidak bisa dipaksakan. Saudara tidak ada yang bisa dipaksa untuk mengasihi Tuhan. Harus datang dari hati kita. Ada pepatah Indonesia aja bisa berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak baca firman? Roh Kuduslah yang membuka mata kita. Roh Kuduslah yang mendorong kita, memotivasi kita. Yang pertama, apa rahasia dari pengurapan dalam kehidupan kita? Yaitu haus. Sama-sama bilang sama saya haus. Sama-sama bilang sama saya haus. Saya mau tanya sama saudara. Ada yang pernah lupa makan 3 hari, 3 malam? Hah? Ada yang pernah lupa minum? Sampai seminggu? Ada? Ada yang pernah lupa nafas? Tiba-tiba lagi duduk. Tanya, kenapa lu? Aduh, lupa nafas barusan. Gak pernah ya? Gak pernah kita lupa nafas. Lupa makan paling cuma sekali 2 kali. Gak pernah kita lupa makan sampai 2-3 hari lupa makan. Tapi saya mau tanya, kalau lupa baca Alkitab ada gak? Kok gak ada yang jawab? Ada? Wah. Kalau lupa berdoa ada gak? Orang zaman sekarang, kalau pacaran gak pernah lupa. Gak pernah lupa ngabar-ngabarin. Apalagi sekarang. Bukan zaman lagi pria agresif, tapi wanita agresif. Pacaran posesif. Kamu di mana? Lagi sama siapa? Tetapi komunikasi dengan sesama kita gak pernah lupa. Komunikasi dengan Tuhan kita sering lupa. Apa artinya untuk menjadi haus akan Tuhan? Coba lihat di Yohanes 7 ayat 37-39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup
Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena itu halangan terbesar dari menerima mujizat. Halangan terbesar dari orang untuk beriman. Cuma satu. Namanya kenyamanan. Kalau sudah nyaman, sudah merasa tidak perlu. Kalau saudara sudah merasa engkau dapat hidup tanpa Tuhan, saudara paling sulit terima mujizat. Saudara paling sulit diubahkan Tuhan. Saudara paling sulit diberkati. Tapi kalau saudara berkata setiap hari, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tuhan, aku harus melibatkan engkau dalam setiap keputusanku. Karena banyak orang Kristen zaman sekarang menjadikan Tuhan bukan sebagai pemimpin dalam kehidupannya, tapi sebagai babysitter. Kalau Tuhan pemimpin, ia berjalan di depan, kita mengikutinya. Kalau Tuhan babysitter, kita yang jalan kemana, Tuhan yang ngikutin. Jangan sampai kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kamu bukan Tuhan. Jangan kita ngatur-ngatur Tuhan. Tetapi kita yang harus mau diatur oleh Tuhan. Bukan kita yang mengubah Tuhan, tapi kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kita yang berkata, Tuhan, kalau ada yang Tuhan gak berkenan dalam kehidupanku, aku siap untuk berubah. Dan saya mau bilang sama saudara, orang-orang yang haus terlihat dari perbuatannya, dari kehidupannya. Sama-sama bilang sama saya, terlihat. Saya mau kasih lihat saudara satu kesaksian dari apa yang dokter katakan mustahil. Tetapi karena ibu dari anak ini haus, ada mujizat yang dinyatakan. Boleh di-play ya yang kesaksian. Saya waktu hamil Madeline, anak saya, itu saya pendarahan sampai 7 bulan. Saya pendarahan sampai 7 bulan. Vonis dokter saat itu sih saya nggak boleh hamil Madeline. Percaya kalau saya hamil berarti itu kan dari Tuhan. Makanya saya bertahan dengan perawatan dokter. Akhirnya dia lahir. Cuman lahirnya itu 2 lubang di sini. Gitu. Sudah diperiksa sama dokter waktu dia begitu lahir, tapi nggak bisa diapa-apain. Ada fotonya, bahwa dia bawaan lahir. Waktu dia umur 4 hari sudah ada fotonya. Nah, jadi kalau dia minum susu, dia keluar putih susu 2 di sini, keluar netes. Nah, terus kalau dia makan sesuatu yang keras, dia akan keluar lagi air dari sini. Dokter juga nggak bisa bilang apa, karena ini kan udah satu hal yang nggak normal. Karena dia ada 2 kayak selang masuk ke pencernaan, tidak ke organ tubuh yang lain. A bit itchy. And whatever I eat or drink always comes out in water. They usually ask me first. They usually want the truth. So I say it's just a gift from God. You know, it's from when I was born.
Saya punya saudara dalam Tuhan. Dari dulu saya dekat, dulu kan saya pernah tinggal di Jakarta. Terus dia SMS sama saya. Ina, katanya Mbak Ina, nanti hari Minggu itu anaknya Gilbert katanya dipakai Tuhan luar biasa katanya, Garen katanya. Terus banyak mujizat yang terjadi katanya. Ayo katanya. Akhirnya saya sempetin ke sini, saya sengaja datang ke Jakarta, cuman mau ikut kebaktiannya Garen. Ada yang ada sakit di sini. Saya nggak tahu ada benjolan atau ada apa, pokoknya di tengah-tengah leher. Siapa itu? Yang ada sakit di sini. Siapa? Coba angkat tangan kanan saudara yang ada sakit di sini. Ada benjolan atau ada apa? Siapa? Coba angkat tangan kanan saudara. Kamu. Kamu ada apa? Mana orang tuanya? Ibu ada apa tenggorokannya? Hah? Ada lubang dari lahir. Keluar cairan. Nah, waktu habis didoain, saya bilang rasanya gimana? I feel cool. Dan terus begitu saya lihat, tadinya ada lubang jarum yang cukup besar. Terus saya lihat saya ketutup lubang. Ada lubang kecil, sekarang udah ketutup. Tadinya ada lubang, sekarang udah nggak ada lubang. Ketutup lubangnya. Ya. Tadi nggak ada, jadi minum tadi udah nggak keluar lagi. Dia rasa ada es masuk ke dalam. Tadi It felt like an ice cube was going inside my neck. And as soon as I woke up, it felt like it's not itchy anymore. I touched my neck a bit and I realized that it was closed. Jadi Tuhan udah tutup lubang yang ada di leher itu. Wow. Siapa yang menyembuhkan kamu? Who healed you? Jesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I just want to praise. Yes, Jesus did heal me. Jesus healed me. Saya begitu percaya bahwa dari tahun 2015 saya melayani kesembuhan mujizat. Dan begitu banyak orang yang menerima mujizat. Bahkan ada yang bukan Kristen menerima mujizat, disembuhkan. Kenapa? Karena satu, karena haus. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau engkau merasa engkau tidak perlu Tuhan, Tuhan tidak akan menyatakan dirinya padamu. Tapi kalau engkau membutuhkannya, akan terlihat dari perbuatanmu, dari kehidupanmu. Mamanya yang kesaksian yang saudara saksikan tadi, ia terbang dari Bali ke Jakarta hanya untuk datang di ibadah. Bahkan tidak tahu kapan saya melayani. Saya juga tidak tahu bahkan dia datang atau tidak, tapi dia datang saja dengan iman. Lalu Tuhan bicara pada saya, ada masalah di leher di bagian situ dan kebetulan dia duduk di depan. Tetapi yang ajaib adalah biasanya setiap kali dia minum air akan keluar. Mamanya yang tadinya tidak percaya sekarang jadi percaya. Lalu mereka pulang ke rumah mereka di Bali. Ada asisten rumah tangga yang bukan Kristen. Lalu pagi-pagi dia bertanya, "Ibu, ini bajunya biasanya basah. Kok sudah kering ya?" Lalu mamanya bersaksi. Dia juga bertobat dan percaya Tuhan. Mujizatmu bisa menghasilkan keselamatan bagi orang lain. Amin. Kalau kita siap hidup kita dipakai Tuhan, maka kesaksian demi kesaksian akan mengalir dari mulut kita. Dan untuk ada kesaksian biasanya diawali dengan kesakitan.
tanpa kesakitan tidak ada kesaksian. Tanpa penyakit tidak ada kesembuhan. Makanya kenapa banyak saudara Tuhan izinkan dibesarkan di keluarga yang sering sekali ribut, yang banyak sekali traumanya, yang banyak sekali suka menimbulkan kepahitan. Agar engkau menjadi dewasa, agar engkau menjadi kuat. Agar engkau bisa mengendalikan emosimu. Ada yang bahkan agar engkau dapat mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Banyak dari kita kalau nggak susah nggak cari Tuhan. Kita susah dulu, kepleset dulu, jatuh dulu baru cari Tuhan. Makanya kita berkata di Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Tetapi ingat, kalau Tuhan masih menghajar kita, masih menegur kita, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Malam ini saya percaya ada malam pemulihan dan malam mujizat. Yang kedua, apa rahasia dari pengurapan Tuhan? Yang pertama haus pada Tuhan, yang kedua rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tahu, pujian penyembahan itu berkuasa. Saya mau tanya sama saudara. Apa pertanyaan favorit orang pacaran? Bahkan sampai nikah pun masih sering ditanyakan. Yang tidak pernah bosan-bosan ditanyakan, kamu sayang gak sama aku? Dari melihat wajah saja saya bisa melihat ada banyak jomblo di tempat ini. Karena bingung mukanya, emang iya. Ada variasi lagi, kamu seberapa sayang sama aku? Kalau ini, kalau ini. Kita bisa lihat ya. Kalau misalnya manusia saja. Kita tuh membutuhkan pengakuan. Tuhan tidak butuh pengakuan tapi Tuhan butuh diakui. Alkitab berkata akuilah dia dalam setiap jalanmu. Dan dia akan meluruskan jalanmu. Ketika ada orang buta yang berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus menyembuhkannya. Tapi kenapa Yesus mendengar panggilannya? Yesus anak Daud. Saya mau tanya, apakah Yesus anak Daud? Hah? Yesus anak Yusuf. Tapi kenapa dia mendengar panggilan dari itu? Papa saya namanya Gilbert. Kalau ada yang manggil saya, Geran anak Budi, saya nggak akan nengok. Oh berarti itu orang lain. Karena orang buta ini sedang mengakui bahwa Yesus keturunan dari Daud dan dia adalah Mesias. Jadi dari panggilannya itu adalah penyembahannya dan berkata, aku mengakui
Engkaulah Mesias, aku mengakui engkaulah yang diurapi. Engkau sanggup, engkau berkuasa. Penyembahan, pujian penyembahan bukan soal lagu yang kau nyanyikan. Tapi pola pikirmu, apa yang keluar dari mulutmu, perbuatan tanganmu. Jangan sampai dari mulut kita yang keluar kata-kata yang sia-sia. Pagi-pagi kalau misalnya bangun, aduh matilah gua. Saya tahu nggak mulut ini penuh kuasa. Tetapi setiap pagi berkat, katakan, hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari mujizat. Ketika engkau memperkatakan itu. Engkau sedang berkata bukan mengubah harimu, tapi engkau sedang berkata, Tuhan aku percaya engkau sanggup mengubahkan hari yang buruk menjadi hari berkat, hari mujizat, hari sukacita, karena engkaulah sumber dari segala sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita harus punya kerinduan menyembah dan memuji Tuhan. Ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, kita diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, janji Tuhan dan kuasa Tuhan. Baik dari kita sering lupa. Yang ketiga, yang terakhir ya. Apa rahasia dari pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus siap bayar harga. Saudara tahu nggak mujizat tidak gratis? Mujizat nggak gratis. Mujizat itu mahal. Tetapi bedanya mujizat bukan engkau yang bayar, tapi Yesus yang bayar di atas kayu salib. Kita diurapi Tuhan untuk sebuah tujuan. Kalau Tuhan menyembuhkan saudara, kalau Tuhan memberkati saudara, melimpahi kehidupan saudara, kalau Tuhan mengubahkan keadaan saudara, itu bukan untuk menyenangkan hatimu, tapi itu untuk memuliakan namanya. Banyak orang fokusnya hanya bagaimana saya senang, bukan bagaimana Tuhan senang. Kalau fokus kita bagaimana saya senang, hidup kita akan penuh dengan pergumulan demi pergumulan demi pergumulan. Tapi kalau kita fokus bagaimana Tuhan senang, engkau tidak akan pernah sendiri karena Tuhan menyertaimu. Dan bukan soal apa yang ada di hadapanmu, tapi soal siapa yang bersamamu. Amin. Coba saudara lihat ya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan melihat hidup ini begitu indah. Kehidupan ini bukan soal di mana kita berjalan, tapi bersama siapa kita berjalan. Desember kemarin saya melayani di Papua selama 20 hari. Di berbagai kota di sana. Dan banyak-banyak mujizat terjadi. Dan ada satu tempat yang perjalanan 8 jam melalui darat, saudara.
Dan saya bilang, kita pergi malam saja ya. Supaya di mobil bisa istirahat dan sebagainya. Akhirnya kita pergi malam dan akhirnya kembali lagi. Lalu pas sebelum saya pulang, kita cerita-cerita. Saya bilang, wah tapi hebat ya, Bapak bisa bawa malam. Oh iya, kita berani. Karena kita bawa Pak Pendeta. Saya bilang, maksudnya apa Pak? Itu kiri kanan jurang Pak Pendeta. Saya berani karena Bapak udah sering. Sudah sering, tapi jarang malam. Saya percaya karena dia percaya, karena saya pikir dia sudah biasa. Dia percaya karena dia bawa pendeta. Dan betul, ketika siang-siang dilihat itu kiri kanan jurang. Dari situ saya diingatkan. Bukan soal di mana kita berada, tapi bersama siapa kita ada. Jadi ini driver walaupun dia tahu itu sekitarnya jurang, daerah itu rawan, 8 jam kita berangkat jam 11 malam. Tetapi di hatinya, karena bawa pendeta pasti aman. Saya pikir, karena yang bawa udah ahli, udah biasa, pasti aman. Yang percaya, tapi yang penting dua-dua percaya Tuhan. Mau kehidupanmu melewati badai, mau kehidupanmu melewati hal yang sulit. Kalau Tuhan melangkah berjalan bersamamu, maka segala sesuatu keadaanmu harus tunduk. Penyakitmu harus tunduk. Segala belenggu ikatan harus dilepaskan. Karena nama Yesus, nama yang lebih berkuasa dari apapun juga dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya. Jangan sampai kita hanya mencari tangan Tuhan tapi tidak mencari wajah Tuhan. Kita cuma minta pertolongan Tuhan. Tetapi kita tidak membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita membutuhkan apa yang Tuhan bisa beri, tapi bukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa malam ini menjadi malam impartasi. Saya berdoa malam ini menjadi malam pemulihan. Saya berdoa malam ini menjadi malam mujizat. Karena saya begitu percaya, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan nyatakan. Tuhan melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Saya tidak pernah ingin bahkan untuk melayani pelayanan kesembuhan. Bahkan di usia yang masih muda, usia 20-an saya melayani jenderal-jenderal, pejabat-pejabat. Memberikan petunjuk, nasihat, doa. Secara pribadi, melayani KKR bukan cuma di nasional tapi di Asia. Saya tidak minta sama Tuhan. Tetapi justru Tuhan memakai mereka yang siap. Sama-sama bilang sama saya siap. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Datang pada Tuhan. Sama-sama tutup mata kita.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan sama-sama, ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpinlah langkahku dengan kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganmu. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan. Ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku. Setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita akan memasuki waktu di mana hadirat Tuhan akan melawat tempat ini, melawat hatimu, menjamah tubuhmu, untuk persiapkan dirimu untuk beberapa saat ke depan. Haleluya.
For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God. Oh, Rabase, Kerabata, Seke, Ramaraya, Kapata. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are whole, baju putih, Tuhan. Oh, Rabase, Re. Coba, coba. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy Lord, Holy. holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Buat tangan kita sembah Tuhan. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Ada hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk beberapa menit ke depan, dimanapun saudara berada, tutup matamu, angkat kedua tangan. Tuhan lawat satu persatu, bahkan yang tidak tersentuh di tempat ini. Roh Kudus, kau tidak terbatas ruang dan waktu. Lawat tempat ini dalam kuasa-Mu. Kerabasi.
buka musik. Tuhan gerakkan saya pada saat ini untuk berdoa bagi setiap saudara anak-anak muda 30 tahun ke bawah dengan cepat lari ke depan. Cepat. Kita gak punya banyak waktu. Cepat. 30 tahun ke bawah, cepat lari ke depan. Cepat. Saya nggak tahu kenapa Tuhan gerakkan, tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, pasti ada rencana Tuhan di balik. Setiap engkau yang depan, angkat kedua tanganmu. Segala ikatan masa lalu, segala ikatan kapahitan, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan akan dilepaskan. Kedua tanganmu share di tempat ini. Tutup mata, kita sama-sama angkat dua tangan kita. Teman-teman yang depan, angkat kedua tanganmu. Akan ada api Tuhan yang menjamamu. Siap terima dari Tuhan. Siap terima dari Tuhan. 1, 2, 3.
cepat. Baju putih sebelahnya. Cepat, 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 cepat. Pegang lagi. Tutup mata kita, angkat dua tangan. Setiap roh-roh ikatan perzinahan dipatahkan dalam nama Yesus. Kuperintahkan keluar dalam nama Yesus. Setiap roh yang bukan dari Tuhan keluar dalam nama Yesus. Setiap kepahitan, sakit hati, satu, dua, tiga. Setiap trauma dalam hatimu, dendam, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Garis-garis hitam, garis-garis hijau. Cepat, 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 cepat. Pegang the keys. Haleluya. Come on, come on, come on. Quickly, quickly, quickly. Angkat dua tangan. Sekarang dimanapun saudara ada, kalau ada sakit dalam tubuhmu, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sekarang
juga kamu terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sekarang juga dalam nama Yesus. Kamu ada sakit apa? Hah? Kamu ada sakit apa? Di dalam sini dulu pernah jatuh. Sakit. Gerakan sekarang udah nggak ada sakitnya. Coba gerakan. Gimana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Siapa yang sembuhkan kamu? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada kuasa kesembuhan di tempat ini. Angkat kedua tanganmu. Terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setiap sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, kau tidak bisa tinggal dalam tubuh orang percaya. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sakit kepala, vertigo sembuh. Kista tumor sembuh sekarang juga. Sakit di bagian tulang belakang sembuh dalam nama Yesus. Sakit di bagian belakang, benjolan, sakit bagian mata, sakit bagian telinga, sembuh dalam nama Yesus. Terima jamahan Tuhan, terima kesembuhanmu pada saat ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan menjawab doamu dan Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Mengalir kuasa Tuhan. Api Tuhan. Ada banyak kesembuhan yang sudah terjadi di tempat ini. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang setiap saudara yang terganggu, mungkin karena trauma, karena sakit hati, ada yang depresi, ada yang susah tidur, ada yang gampang gelisah. Kalau itu engkau, taruh tangan kananmu di kepala sekarang. Tuhan hamba berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Setiap sakit depresi, setiap trauma, sakit hati, kepahitan, kasih Tuhan melebihi semuanya. Mengalir kesembuhan, mengalir pengampunan, mengalir kasih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus, mereka yang disakiti oleh orang tua, mereka yang disakiti oleh pria, mereka yang disakiti oleh wanita, mereka yang merasa ditinggalkan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Mereka yang bahkan susah tidur, susah istirahat, mereka yang gelisah, Tuhan cabut segala akar yang tidak ditanam oleh Bapa di sini. Di dalam nama Yesus. Terima kedamaian, terima kesembuhan. Ingat, hidupmu berharga karena engkau adalah anak Tuhan. Alkitab berkata, orang tuaku sudah meninggalkanku, tapi Tuhan menyambut aku. Karena yang ada banyak kepahitan, lepasin pengampunannya. Tahun ini berkat akan turun dalam kehidupan. Perkenan Tuhan akan ada dalam kehidupan. Tapi lepaskan pengampunannya.
yang kau perlukan untuk terobosan. Jangan sampai kau perlu hanya untuk mengampuni. Kalau masih ada kepahitan dalam hatimu, sekarang juga doa. Doa pengampunan terhadap orang yang menyakitimu. Sekarang juga doa. Kalau engkau tidak bisa mengampuni mereka, berdoa, Tuhan mampukan saya untuk mengampuni. Lepaskan itu. Dan Tuhan akan berikanmu kelegaan. Malam ini engkau akan dapat tidur nyenyak. Malam ini benjolanmu hilang. Malam ini engkau sembuh. Bulan ini engkau mendapatkan pekerjaan. Tahun ini hubungan-hubunganmu tidak akan rusak lagi seperti sebelumnya. Mengalir kuasa Tuhan tempat ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan katakan ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama ikuti doa saya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hidup saya milik Tuhan. Hidup saya dikuasai oleh Tuhan. Ku persembahkan pikiranku, hatiku, tubuhku hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sakit hati tidak dapat menguasai, kepahitan tidak dapat menguasai. Kasih Tuhan menguasai hidupku. Aku disembuhkan dan dibebaskan di dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan. Sekarang setiap saudara yang beriman dan percaya, mau saudara dari ujung di atas atau di depan, kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, tapi melihat saudara. Dalam hitungan yang ketiga, cek bagian tubuh saudara yang sakit. 1, 2, 3, cek sekarang. Cek bagian tubuh saya yang sakit. Sekarang saya mau lihat berapa banyak saudara sudah terima kesembuhan. Angkat tangan kanan saudara yang tinggi. Yang tinggi, yang di atas juga. Yang tinggi, yang tinggi. Yang sudah terima kesembuhan fisik. Yang angkat tangan, saudara angkat tangan mau di atas atau di bawah. Kalau Tuhan sudah sembuhkan saudara, cepat maju ke depan. Cepat, 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 cepat. Cepat, kalau Tuhan sudah sembuhkan tubuh saudara, cepat maju ke depan. Saudara mau di atas pun turun. Cepat, cepat maju ke depan. Saudara yang depan yang sudah disembuhkan, cepat maju ke paling depan. Cepat, 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 cepat.
bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Saya mau lihat lagi, berapa banyak saudara sudah terima kesembuhan fisik dari Tuhan? Angkat tangan kanan saudara yang tinggi. Yang sudah terima kesembuhan fisik, ayo cepat maju ke depan, cepat. Paling depan, di row paling depan. Udah, jangan naik sangat tapi row paling depan, ayo. Oke. Saudara yang lain, anak-anak muda boleh kembali ke tempat dudukmu. Tetapi yang sudah disembuhkan Tuhan, maju ke depan. Cepat. Saudara boleh buat 2 barisan kiri dan kanan. Tiada seperti kau. Kamu ada gitar? Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup. Sama-sama kita katakan. Seperti kau Tuhan. Tiada seperti kau. Tiada seperti kau. Yang telah menjamah. Bester, Iya. kakak kita ini sudah sejak tahun lalu, boleh maju sedikit kak? Iya. Nah, sejak tahun lalu ada sakit di telinga dan juga ada benjolan di daerah perutnya. Tapi setelah didoakan dia mengalami kesembuhan. Bagaimana sekarang apa rasanya? Sudah tidak sakit. Sudah tidak sakit? Iya. Benjolannya masih ada? Enggak bisa rasa tapi yakin Tuhan sudah sembuhkan. Tutup mata kamu, angkat kedua tangan kamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hidupnya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Besar, ibu ini sakit bagian sebelah kanan, nyeri dan sekarang sudah sembuh. Nyeri kenapa? Nyeri kenapa? Udah tuh, udah lama. Udah lama, kenapa nyerinya? Kalau biasa lari, biasa agak sesak ke atas. Dan sekarang bagaimana rasanya? Sudah bisa, enggak terlalu keras. Siapa yang sembuhkan kamu? Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kamu sakit apa? Berapa lama? 1 tahun dia mengalami kram di tangannya, tapi sekarang dia merasa lega dan tangannya 1 tahun kram, bagaimana rasanya? Iya, dari sini sampai sini begitu. Kenapa? Karena injury atau apa? Tiba-tiba begitu, Bro. Dan sekarang bagaimana rasanya? Sudah agak baik kan. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Ya. Ibu sakit apa? Saya ada sakit telinga tadi masuk gereja pun saya masih rasa sakit. Udah berapa lama sakit telinganya? Itu sekitar 2 bulan dan terus saya punya benjolan ini dari kecil saya sudah rasa ada tapi ini kayak seraba-raba udah kayak. Ada benjolan dari apa? Di ketiak saya. Dari berapa tahun? Mungkin dari SMP. Jadi udah berapa tahun? Saya sekarang sudah 40. Udah lebih lah. Sudah 30 tahun Iya. lebih. Sejak SMP saya rasa. Dan sekarang? Saya rasa kayak kempes puji Tuhan. 30 tahun ada benjolan sekarang kempes. Iya. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Dalam nama Yesus. Benjolan itu tidak akan kembali lagi.
hari adalah kemenangan terjadi. Dan Tuhan menjanji satu hal pada ibu. Kau tidak akan pernah berkekurangan lagi. Karena tahun lalu engkau mengikhlaskan sesuatu. Tahun ini Tuhan akan berkatimu melipat kali ganda. Tuhan yang akan menggantikan apa yang iblis coba curi daripadamu dan keluargamu. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Pastor, Yes. kakak kita ini mengalami sakit di bagian perut di sebelah kanannya. Kurang lebih 1 bulan, tapi dia masih belum, boleh. Selama 1 bulan kurang lebih dia mengalami rasa sakit di perut bagian kanannya. Dia rasa sakit sangat nyeri, tapi hari ini bahkan tadi sebelum datang ke gereja dia masih rasa nyeri, tapi sekarang sudah enggak lagi. Nyerinya udah enggak ada? Sudah enggak ada. Siapa yang sembuhkan? Selama 1 bulan ini sakitnya kadang enggak tertahankan. Bahkan sampai sini tadi itu masih sakit. Sekarang enggak ada sama sekali. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati ibu, silakan duduk. Haleluya. Pastor, ibu ini tadi datang ke sini lehernya masih lebih bengkak dari ini dan sekarang sudah mengecil. Kenapa? Ada bengkak di leher dan jantung biasanya cepat. Sudah berapa lama bengkak di leher itu? Yang baru ketahuan 6 bulan, sepertinya sudah setahun karena ciri-cirinya sudah setahun. Kenapa? Masih ada sekarang? Sudah enggak serasa sih. Udah gak terasa? Iya, Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Pastor, ibu ini selama bertahun-tahun dia mengalami diabetes, dia nggak tahu tepatnya berapa lama, tapi dia perkirakan 7 tahun. Dia rasa lemas dalam tubuhnya, tapi setelah didoakan dia mengalami kesegaran, Pastor. Ibu imani bahwa diabetes tunduk di bawah nama Yesus. Kesembuhan sempurna terjadi. Malam ini pun, ibu kalau tidur biasa suka terbangun. Betul nggak? Malam ini ibu tidak akan terbangun, ibu akan istirahat. Dan bahkan haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, selanjutnya. Pastor, Bapak ini sakit bagian belakang dan sekarang dia sudah merasa sudah sembuh. Sudah berapa lama sakit itu? Saya sudah dari kelas 1 SMK, batuk terus Pak. Setelah saya diperiksa, saya lagi periksa di rumah sakit, penyakit bronkitis. Dan sekarang bagaimana? Puji Tuhan saya sudah tidak ada lagi batuk dan bersih-bersih juga tidak ada. Angkat kedua tangan kamu. Angkat kedua tangan kamu. Dalam nama Yesus, angkat kedua tangan kamu. Di dalam nama Yesus, penyakit itu akan kembali lagi. Dan juga ketika kamu serahkan hidup kamu untuk melayani Tuhan, kamu akan lihat, pikiran kamu akan tenang, hati kamu akan tenang. Dan Tuhan akan persiapkan langkah-langkahnya. Dan yang sudah ada di keturunan kamu, dipatahkan kutuknya, digantikan berkat. Pengurapan Tuhan atasnya dalam nama Bapa. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Pastor, ibu ini mengalami rasa sakit di ubun-ubunnya selama 1 minggu lebih. Dia rasa sangat tegang, sakit, nyeri, tapi setelah didoakan dia ngerasakan kelegaan. Sekarang gimana rasanya? Sudah tidak ada lagi. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk ibu. Ya. Ibu sakit apa? Pinggulnya sering sakit kayak mau patah. Kenapa Tapi itu? kurang tahu penyebabnya apa. Dan Tapi sekarang dulunya- gimana rasanya? Tapi sekarang sudah lega. Coba ibu gerakan. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati ibu, silakan duduk. Ya, selanjutnya. Pastor, ibu ini sakit tulang belakang sudah lama dan sekarang sudah sembuh. Udah berapa lama? Sudah lama. Ya. Sudah lama. Dan sekarang apa yang terjadi? Tidak sakit lagi. Coba bengok ke depan. Tadinya sakit nggak? Apa? Tidak Tadi sebelumnya sakit? sakit. Sekarang coba bengok ke depan. Bisa? Masih sakit?
Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Esther, ibu ini mengalami rasa sakit di tenggorokannya kurang lebih 1 tahun yang lalu, mulai dari 1 tahun yang lalu. Tapi sampai dia tadi mau datang ke gereja, rasa sakitnya masih sangat sakit. Tapi setelah didoakan, dia mengalami mujizat. Dia nggak rasa sakit lagi, Pesta. Sekarang rasa sakitnya udah nggak ada. Gak ada pesta. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan ibu akan lihat pemulihan yang terjadi selama 4 tahun. Kau berseru kepada Tuhan dan kau bertahan. Dan kau akan lihat ini adalah mulai dari tahun tuayan di mana engkau akan menuai berkat, perkenanan, kebaikan demi kebaikan. Bahkan Tuhan akan pakai orang-orang sekitarmu, bahkan musuhmu pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memeteraikan nubuat dan kehidupan. Amin. Ya. Pester, ibu ini mengalami rasa sakit di bagian perutnya, kurang lebih sudah sangat lama. Sekarang gimana? Ya, rasa segar. Ada perubahan? Ada perubahan, Pastor. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ya. Pastor, Bapak ini dia sakit GERD dan sekarang dia sudah mengalami kelegaan. Sebelumnya rasanya gimana? Sesak nafas, nafas kadang tidak beraturan, panasnya jalan. Dan sekarang gimana? Udah sangat lega. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Pester, selama 7 sampai 8 tahun ini dia mengalami hipertiroid dan selama 2 bulan ini dia mulai membengkak dan mengeras. Tapi setelah didoakan sudah rasa lembek. Selama udah berapa lama? 8, kurang lebih 7-8 tahun. 8 tahun ada bengkak. Ya hipertiroid, tapi sudah sempat mereda 2 atau 3 bulan terakhir. Ini keras sekali. Kalau dipegang gini keras. Dan sekarang? Bisa dicubit, bisa lembek gitu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengecil, hilang, dan tidak akan kembali lagi. Ketika ia besok bangun pagi, akan hilang secara sempurna. Di dalam nama Yesus. Coba ibu cek sekarang, gimana rasanya? Gimana? Sudah kayak seperti, apa ya, kalau tadi itu memang bengkak kayak keras. Ada perubahan, siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk ibu. Ya, selanjutnya. Pester, ibu ini mengalami sakit karena saraf kejepit. Jadi dia rasa sakit di pinggang dan juga di kaki. Dia nggak bisa diri lama. Tapi sampai dia saat ini dia bisa berdiri dengan rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Udah tidak sakit lagi kaki. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya, Pastor, ibu ini dia sakit asam lambung dan sampai ke belakang sakitnya. Dan sekarang dia sudah sembuh. Sekarang bagaimana rasanya? Agak lega. Udah berapa lama sakit asam lambung itu? 5 tahun. Dan sekarang? Lega. Di dalam nama Yesus sakit itu tidak akan kembali lagi. Pastor, Bapak ini sudah sangat lama dia mengalami rasa tegang dan sakit di lehernya, tapi sekarang dia setelah didoakan dia rasa lega. Gimana rasanya sekarang? Sudah enak, sudah enakan pasti. Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Haleluya. Ibu ini sakit perut bagian bawah karena bekas operasi usus buntu dan sekarang sudah sembuh. Gimana sekarang rasanya? Setelah didoakan langsung membaik, kayak langsung hilang rasa perih di sini. Rasa perihnya langsung hilang? Iya. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan
Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya. Pastor, selama 2 tahun abang kita ini dia ngerasa sesak kalau dia mau tarik nafas susah. Tapi sekarang setelah didoakan dia nggak merasakan kelegaan. Coba tarik nafas yang dalam. Siapa yang sembuhkan? Haleluya. Sini. Dan ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pastor, Bapak ini sakit batuk selama 6 bulan dan juga tulang belakangnya sakit dan sekarang dua-duanya sudah Dan sembuh. sekarang gimana rasanya? Sudah lega. Ya? Sudah lega. Sudah lega? Iya. Batuknya juga sudah Batuk hilang? juga sudah, Bagian belakangnya? sudah hilang semua, Pak. Nggak ada lagi rasa sakit. Biasa kalau duduk baru berdiri nggak bisa. Ini sekarang pas menyambat tadi hilang semua, Pak. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya, selanjutnya. Pastor, kakak kita ini mengalami gejala bronkitis. Jadi kalau dia rasa batuk, rasa apa, rasa sakit di dadanya. Dan sekarang Tapi bagaimana? sekarang dia ngerasa lega. Udah. Sebelumnya ada rasa itu? Iya biasa kayak sesak. Dan sekarang? Puji Tuhan sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Pastor, Ya, ibu selanjutnya. ini sering mengalami rasa sesak di dada dan sakit kepala juga tulang belakang. Dan tiga-tiganya Tuhan sudah sembuhkan. Udah sama sekali nggak ada itu. Ya udah ringan. Dan kamu akan lihat malam ini biasanya kamu diganggu sama mimpi buruk dan kamu susah tidur. Betul nggak? Malam ini Tuhan akan berikan kamu kedamaian. Kamu akan bisa tidur nyenyak. Istirahat kamu tuh Tuhan akan pulihkan. Dan bahkan kamu lihat. Biasanya ada kegagalan demi kegagalan dalam hubungan-hubungan kamu. Tetapi kamu akan melihat. Pastor, kakak kita ini mengalami rasa sakit di tenggorokannya selama beberapa hari. Dia rasa seperti disayat-sayat. Dan sampai tadi waktu Pastor doakan, dia bilang, perlu kesaksian gak sih? Karena kan sepertinya kesaksiannya receh katanya gitu. Tapi dia bilang sekarang sudah mengalami kesembuhan yang total. Wah, Puji Tuhan. siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati dan juga ibu akan melihat di dalam tahun ini akan ada beberapa orang dalam keluargamu yang belum percaya, yang akan mengenal Yesus karena kau. Dan kau akan bahwa orang-orang yang tadinya memfitnahmu, yang mengatakan hal-hal yang tidak benar, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dan dibuktikan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Pastor, adik ini dia sakit batuk sudah selama seminggu dan merasa nggak enak. Ketika dia datang ke sini dan Tuhan sekarang jamah. bagaimana rasanya? Sudah sembuh. Udah lega rasanya. Udah langsung lega. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Pastor, sejak 2010 ibu ini merasa sakit di bagian perut bawahnya dan sering mengeras. Tapi setelah didoakan, dia cek-cek, makanya dia tadi terlambat naik. Karena dia cek gak yakin, tapi ternyata dia sudah mengalami kesembuhan. Gak ada lagi rasa sakit dan tidak ada mengeras. Udah berapa lama Bu? Dari 2010. Udah berarti udah 14 tahun. Bagian sini sering mengeras. Dan sekarang? Puji Tuhan, makanya tadi terlambat naik. Karena sudah tidak mengeras. Tidak mengeras lagi. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan duduk. Pastor, sudah 1 minggu ibu ini sakit gigi dan gusinya bengkak dan Tuhan jamah. Dan sekarang bagaimana rasanya? Tuhan sudah sembuh. Udah nggak sakit lagi, udah nggak nyeri Gak lagi? ada sakit lagi. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan. Oh, sampai sakit gigi saja Tuhan sanggup sembuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan berkati, silakan. Pastor, ibu ini dia mengalami masalah di mental dan ada beberapa masalah-masalah lainnya, dia nggak bisa tidur. Tapi sampai sekarang ini dia bilang, saya kok merasa pengen tidur ya, katanya begitu Pastor. Ya jangan di gereja ya Bu, nanti tunggu sampai rumah ya. Di
dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang pernah kau alami yang menyakiti, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke. Saya tahu pasti masih banyak saudara lagi yang sembuh, tapi belum bersaksi. Tapi tidak apa-apa karena mengingat jam. Ya. Pastor, ibu ini sejak tahun 2006 dia ngerasa sakit di tenggorokannya dan menurut dokter Awalnya itu bengkak, kempes, terus pecah dan itu berair terus dan itu sering keluar rambut. Dan ini dari Palopo ke Makassar pemeriksaan ke dokter itu ada kayak daging di tenggorokan, sudah diperiksa secara pemeriksaan endoskopi. Karena di Palopo tidak ada alatnya, itu ada rambut kayak daging terus ada rambut tumbuh di situ. Sudah didoakan dan makanya saya lambat naik karena masih ada cairannya, sudah sembuh Kak, dan puji Tuhan. Kita berdoa sudah sembuh dan tidak akan kembali lagi. Tutup mata ibu, angkat dua tangan ibu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, setiap serangan kuasa gelap dalam kehidupannya, hamba patahkan dan hamba gagalkan dalam nama Yesus. Setiap kutuk turunan, kutuk yang diucapkan orang dipatahkan dalam kehidupannya. Ada perlindungan Tuhan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Lepaskan dari setiap ikatan kuasa kegelapan. Haleluya. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Bahkan ketika kesaksian disampaikan, ada banyak saudara terima kesembuhan. Ada saudara yang vertigo di sebelah sini saya. Tadi sebelum kesaksian saudara masih agak kelingan, tapi sekarang saudara udah seperti berasa banget, sudah vertigonya, migrennya sudah berhenti. Siapa itu? Coba angkat tangan saudara. Coba lambaikan. Sebelah kanan saya. Pakai baju agak terang, baju putih, biru muda. Saudara nggak usah lihat ke belakang, kan saya yang lihat ya. Saudara lihat aja baju saudara. Kalau bukan baju saudara, yang mana ya? Yang mana ya? Nah yang itu tuh yang pakai masker, udah sembuh ya. Saya percaya begitu banyak saudara sudah terima kesembuhan dan ingat, kesembuhan datang dari tangan Tuhan, bukan tangan pendeta. Pulang dari tempat ini, Tuhan masih akan melakukan pekerjaan dalam kehidupan. Amin. Saya rindu untuk bisa mendoakan saudara satu persatu. Tetapi saya percaya bahwa saudara bisa menerima daripada Tuhan. Kapan lebih daripada itu. Karena itu mendekatlah pada Tuhan dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Saya mengasihi setiap saudara yang hadir di tempat ini. Dan saya berdoa melalui kesembuhanmu, melalui kemenanganmu, melalui terobosanmu, dan melalui kesaksian mulutmu, nama Yesus dimuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah ini sama-sama. Pastikan saudara bersaksi ya. Saudara bersaksi, saudara bisa bersaksi di sosial media, di teman-teman saudara, keluarga saudara. Karena saudara nggak pernah tahu kesaksian saudara bisa berbuahkan jiwa. Kalau saudara bersaksi, tag saya @pastorgeren. Nanti saya repost, tapi nggak fallback. Nggak penting tapi follow saya, yang penting follow Jesus Christ. Amin. Haleluya. Saudara sudah capek? Ya? Tidak. Lanjut?
Saudara lanjut, saya tidak. Tapi saya tadi pagi pikir ibadah itu jam 7. Jadi dari jam 4 saya udah bangun. Tiba-tiba saya tahu ibadah jam 8. Besok pagi saya udah kembali ke Jakarta. Paling cuma, kalau saya nggak salah cuma satu hari atau satu malam mungkin. Lalu kita berangkat lagi ke Papua, melayani selama seminggu lebih di sana. Tetapi saya begitu percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tidak ada pendeta yang hebat, tapi doa orang benar besar kuasanya. Hidupmu benar di hadapan Tuhan dan doamu didengar oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita doa berkat, tutup mata saudara, doakan satu orang. Mungkin ada anggota keluargamu yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin yang sedang sakit, atau mungkin yang perlu jamaah Tuhan. Doakan mereka sekarang. Sebelum kita akhiri ibadah ini. Tuhan, kami beriman bukan cuma untuk diri kami, tapi untuk orang lain. Karena kami percaya Engkau tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Kau sanggup melakukannya. Di dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku.